يا أيها النبي الله والكوكب الدوري الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدوري الله الله إمام الحق سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي وصلي دوما الله على نبينا الله الله وصلي دوما الله على نبينا الله الله طه الممجد به الجمال طه الممجد به الجمال يا أيها النبي الله الكوكب الدوري الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدوري الله الله أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ambil aja biar bisa dibagiin kerjaan. Tadi ibu ini nyangkut, nyangkut ke kaki ibu. Ininya nyangkut soalnya masuk. Nah, tunggu sebentar ininya masuk. Awas. Gak ada jaketnya enggak?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Akhirnya kita bisa berkumpul lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka pengajian rutin kita. Salam serta salawat pun kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk selaku umatnya yang setia melaksanakan sunnahnya, dan semoga kelak di yaumil kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa mendapat taufik, hidayah dan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu fikih, dan insya Allah sebentar lagi sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ustazah Zakia sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun seperti biasanya sebelum dimulai selalu diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Tuti. Kepada Ibu kami persilahkan, demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa melulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita tilawah bersama surat As-Sajdah ayat 12. Sebelumnya kita membaca Al-Fatihah. Maaf, 17. Informasinya ada dua, ada yang 12, ada yang 17. Sebelumnya kita membacakan Al-Fatihah untuk teman-teman kita atau guru-guru kita yang tidak bisa hadir, yang sedang ada halangan maupun yang sedang ada urusan dan yang sakit. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah dan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Natajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an
بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمسون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Silakan Ustazah Jogja.
Fikih ya Bu? Ya, fikih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya wa'alaikumussalam. Ya, dikasih harokat mimnya ya Bu ya. Jangan wa'alaikum. Wa'alaikumussalam. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Annallaha yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina wa yasrah sudurana wa yassir umurana fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min ibadihi sholihin wa yarzuquna min ibadihi syakirin wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa ansari wa summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama ul amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa summa ila hadrati min ashabi Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhahu summa ila hadrati al-qutub rabbani al-ghausul madani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Syekh Muhammad Samman qaddasallahu wa nafa'ana wa summa ila ruhi Sayyidina al-Muhajirillah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi wa usuli wa furu'i wa summa ila rukutbil anfas al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baros wa summa ila rukutbil irsyad wa ghasil ibadi wal bidat al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usuli wa furu'i anna Allah yataghashahum birrahmah wal-maghfirah wa summa ila arwahi khususan min jami' ahli al-qubur khususan al-muwaqqif fi hadzal masjid an-nur khususan ila ruh jamaah majlis ta'lim an-nur khususan sebutkan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat. Summa ila ruhi khususan. Abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustazina wa li karabatina wa umuman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'alul jannata maswahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal khair wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim An-Nur rahimakumullah. Pagi ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berada di alam merdeka ya Bu ya. Alhamdulillah kita udah 80 tahun merdeka katanya. Mudah-mudahan ya Bu ya, semua pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan negara kita ini sehingga menjadi negara yang merdeka, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat maghfirah dalam kuburnya. Allah jadikan kubur-kubur para pahlawan raudhah min riyadil jannah.
kan nggak sedikit di antara para pahlawan itu adalah orang tua kita, ya, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, ya, engkong-engkong kita, ada yang ikut berjuang ya Bu ya, manggul bambu runcing ya Bu ya, berperang melawan penjajah. Kita doakan ya, kemarin kita udah melaksanakan hari proklamasi kemerdekaan ya, hari ini kita bersyukur di alam yang merdeka ini dengan sebab perjuangan para pahlawan kita bisa duduk ngaji. Mungkin kalau kita nggak merdeka ya, kita nggak bisa jalan ke sini, kita nggak bisa duduk menuntut ilmu ya sebagaimana yang kita inginkan hari ini. Mudah-mudahan para pahlawan termasuk guru-guru kita ya, termasuk mamah ya yang telah memberikan ilmu kepada kita merupakan pahlawan buat kita, pahlawan yang menyelamatkan kita minaz zulumati ilan nur, nyelamatin kita dari yang gelap jadi terang, dari yang nggak tahu jadi tahu ya. Doain mamah juga, mudah-mudahan Allah kasih sehat badannya, panjang umurnya, diselamatkan dalam keadaan di mana saja dia berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu ya, hari ini kita pelajarannya fikih, melanjutkan pelajaran fikih yang masih bab muamalat Ibu ya. Jual beli ya. Rukun jual beli. Silakan baca. Mana itu? Mic-nya mana? Rukun jual beli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun jual beli. Penjual dan pembeli. Syaratnya adalah berakal agar tidak terkecoh oleh yang gila atau bodoh, tidak sah jual belinya. Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas, suka sama suka. Tidak mubazir, memboros, sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum fi mau qiyamau warzuquhum fiha. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaannya, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja balik berumur 15 tahun ke atas dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi sebelum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Ibu jamaah sekalian ya, hari ini pelajaran kita fikih masih dalam kitab muamalat tentang jual beli ya. Terkait dengan jual beli Bu, ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman ya. La taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman fatakuna sanatu kasyahri wa yakuna syahru kal jum'ah wa takunal jum'ah kal yaum wa yakunul yaum kas sa'ah wa takunus sa'ah kahtiraqis sa'afah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Tidak datang hari kiamat sampai apa Bu? Sampai zaman itu terasa begitu dekat. Artinya apa Bu?
Dilanjutkan fatakunu sanatu kasyahri, bahwasanya setahun terasa sebulan. Watakunu syahru kal jum'ah, sebulan terasa sepekan. Watakunul jum'ah kal yaum, sepekan kerasa sehari. Watakunul yaum kasa'ah, sehari kerasanya sejam. Betul apa betul? Watakunu sa'ah kahtirakis sa'afah, dan sejam itu terasa bagaikan seperti terbakarnya pelepah kurma, begitu cepat. Nih, ya, sejak 14 abad yang lalu Rasul sudah mengatakan, ya, kiamat tidak akan datang sampai waktu terasa begitu cepat. Ya. Kata Rasul, fatakunu sanatu kasyahr, setahun tuh terasa kayak sebulan. Cepat nggak Bu? Perasaan Senin kemarin kita baru ngaji, tahu-tahu udah Senin lagi, ya Bu ya. Perasaan baru malam Jumat, tahu-tahu udah malam Jumat lagi. Ibu suka gak ngomong gitu? Ya Allah cepet amat ya, perasaan baru kemarin kita ngaji, tahu-tahu udah ngaji lagi. Perasaan baru tadi makan, tahu-tahu udah makan lagi. Ya Bu ya. Wa yakunu syahri kal jum'ah, wa yakunu syahru kal jum'ati. Ya, 1 bulan kayak seminggu, cepet banget. Sekarang kalau ibu mau ngadain acara ya, jauh-jauh hari dah prepare-nya Bu. Ibu mau nyunatin anak, mau ngawinin anak habis lebaran, dari sekarang prepare-nya, kalau lebaran perasaan udah dikit lagi. Ini udah bulan Maulid besok. Ya. Ya Bu ya. Habis bulan Maulid, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Udah puasa lagi, udah lebaran lagi. Ada yang mau ngawinin habis lebaran, gini hari udah nyewa tenda. Karena apa? Emang waktu deket Bu. Ya kalau kagak dari sekarang udah kagak kebagian. Kalau ntar habis lebaran baru ngomong sama tukang tenda, ya nggak kebagian. Makanya karena waktu itu terasa dekat, kita itu prepare jauh-jauh hari. Ya semuanya kita prepare jauh-jauh hari. Ya Bu ya. Apa yang kita mau lakukan, kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Watakunul jum'ah kal yaum, ya sepekan terasa kayak sehari, ya kayak gini nih, baru sepekan, kayaknya baru sehari kita ya udah ketemu lagi. Wa yakunul yaum kasa'ah, ya sehari kayak 1 jam. Perasaan baru duduk udah zohor gitu ya, perasaan baru rapi masak udah asar. Watakunu sa'ah kahtirakis sa'afah, ya. Dan 1 jam itu bagaikan terbakarnya pelepah kurma, ya. Pelepah kurma ibaratnya kita nabun, kita bakar, cet, itu kan sekejapan, sekali sundut habis tuh pelepah kurma, kan garing ya Bu ya, langsung habis tuh 1 jam kayak gitu. Makanya apa Bu kesimpulannya? Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya bersyukur kita Bu, alhamdulillah pagi-pagi orang-orang masih repot di dapur, kita udah berangkat ke majelis taklim. Bersyukur karena apa? Allah takdirkan kita, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, ya. Waktunya bermanfaat, hidupnya bermanfaat, ya. Masa mudanya, masa tuanya bermanfaat karena bisa dia menghabiskannya di tempat yang manfaat, ya. Dari hadis tersebut apa kesimpulannya, ya? Kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dalam waktu yang Allah berikan ini, di akhir-akhir zaman ini, yang mana waktu sebulan serasa sepekan, sepekan serasa sehari, sehari udah kayak sekelebatan, tuh, sekejapan, ya Bu ya. Artinya apa Bu? Artinya itu waktu sekarang ini sudah sedikit keberkahannya kalau kita nggak pandai-pandai menggunakan waktu. Makanya dikatakan al waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita nggak bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya, maka kita yang akan tergerus oleh waktu. Ada orang yang dari pagi ya nggak ngaji, nggak ngapa-ngapain di rumah, megang HP aja dari pagi Bu.
Akhirnya begitu johor perutnya lapar, belum makan, masakan nggak ada, ya Bu ya. Makanan yang beri makan nggak ada, orang nggak ngapa-ngapain, tidur aja, ya, nonton TV aja. Begitu datang waktu kan jalan terus Bu, nggak mau waktu nungguin kita, kecuali kita berhentiin atau kita cabut batunya. Ya kalau ibu mau santai begitu, batu jam biar nggak jalan, cabut aja batunya. Nyantai dah tuh ibu ya, tidur dah tuh di kamar ya, biar nggak ketahuan waktu jam berapa itu. Kalau ibu mau santai begitu aja, cabut aja batu jam, tidur dah tuh jam 7. Ntar ibu bangun 5 jam lagi masih jam 7. Ya Bu ya. Cuman tetap aja kita keluar, orang-orang udah pada lari, udah pada kemana-mana. Ya udah ada yang pergi ke pasar, udah ada yang belanja, udah ada yang 3 kali kondangan kan gitu. Kita mah belum kemana-mana ya. Rugi nggak Bu kalau begitu? Rugi. Makanya Allah juga berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi waktu sungguhnya manusia itu semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling bernasehati dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Tuh baru beruntung ya. Orang yang nggak bisa membagi waktu dengan baik, dia akan menjadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hikmahnya apa? Sedikit ya manusia di zaman sekarang, sedikit manusia yang memiliki ilmu ya, tetapi mereka enggan untuk belajar. Artinya redok dengan kebodohannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, orang ada bodoh tapi redok. Apa dia bilang? Biarin saya emang nggak bisa ngaji. Ya. Biarin saya emang saya belum bisa. Begitu Bu. Emang saya belum bisa ya Bu, maafin ya Bu ya, emang saya belum bisa. Begitu mulu Bu. Kalau begitu terus kapan bisanya? Berubah. Ya, harus berubah, harus belajar. Siapa yang ngajarin kita kalau kita nggak belajar? Dari mana tuh ilmu datang kalau kita nggak belajar? Sedangkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan al ilmu bit ta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Kalau kita nggak belajar mana mungkin kita dapat ilmu? Sedangkan yang belajar aja masuk ilmunya nggak tentu ya Bu ya. Ini yang diajarin sama guru di depan ya Bu ya. Jangankan saya yang ngajar, Mama Dedeh yang ngajar suaranya keras. Ibu-ibu yang masuk ilmu dari Mama Dede ada yang 90% ada, yang 70% banyak, yang 50% hampir semua. Ya, masuk separuh, keluar separuh ya Bu ya. Itu ilmu, coba kalau masuk semua nggak muat otak kita. Pinter ngalahin Mama ntar. 50% masuknya ya, karena ada yang udah mikirin di rumah, ada yang udah mikirin ntar mau ngapain ya Bu ya. Ada mikirin hari ini, ntar iya gue belum ikut lomba tumpeng nih, belum belanja nih, ntar malam lomba tumpeng. Macam-macam apa yang kita pikirkan, makanya belajar. Al ilmu bit ta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Kalau kita nggak belajar mana mungkin kita dapat ilmu ya Bu ya. Jangan ridho dengan kebodohan kita. Tuh Bu ya, jangan ridho dengan kebodohan ya. Dan kesimpulan daripada hadis tadi ya, dikatakan bahwa waktu makin dekat ya, juga dekat ya sarana daripada perhubungan. Dalam hadis lain dikatakan la taqumus sa'ah hatta tazharal fitan ya, wa yuksarul kadzib wa yataqarrabul aswaq. Nih, salah satu hadis lainnya mengatakan tidak datang hari kiamat sampai muncul berbagai macam fitnah ya, hatta tazharul fitan. Banyak fitnah Bu, udah pasar waktu makin dekat makin cepat, fitnah makin banyak. Wa yuksarul kadzib, banyak orang yang tukang bohong, penipu ya zaman sekarang Bu. Penipuan macam-macam. Ada yang bisa ngambil nomor HP kita, minjem duit sama orang lain pakai nama kita, ada nggak? Udah zamannya tuh Bu sekarang begitu, tuh penipuan. Dulu nggak ada kayak begitu ya. Wa yataqarrabul aswaq, pasar makin dekat. Coba Bu, dulu kita kalau mau ke pasar Minggu ya Bu ya,
Belakangan ada pasar Depok, alhamdulillah deketan dah tuh. Udah ada pasar Depok, sekarang ada pasar online. Ibu kagak perlu pakai ke pasar lagi, dari rumah aja. Padahal dari pasar Kemiri tukang sayuran pada belanja, jualan di rumahnya masing-masing. Ibu belinya online, beli sayuran online, beli buahan online, beli sabun online, betul? Tuh semuanya datang ke rumah kita sendiri. Nih Bu, karena apa Bu? Karena dekatnya sarana perhubungan ya. Sekarang kita Bu ya, dulu dari sini ke Bandung naik mobil bisa 4-5 jam baru nyampe. Sekarang lewat tol naik kereta cepat 1 jam 2 jam paling lama udah nyampe. Wus ya Bu ya, langsung nyampe. Tuh sarana perhubungan makin banyak. Yang dulu kita susah mau ke sono kemari, sekarang mah Bu asal punya kartu aja udah. Naik Jaklingko tinggal ngetep. Naik kereta asal ada isinya tuh kartu tinggal ngetep. Oh. Ya tapi ngecek dulu ya, ngecek dulu ada duitnya gak nih. Kalau nggak ada saldonya ya ibu ngetep kagak nyala-nyala itu, kagak ijo-ijo, ngapa kagak ada duitnya, kata tinggal ngetep doang. Isiin 10.000 beberapa ya, 3.000 nyampe ke Tanah Abang ya Bu ya. Tuh sarana perhubungan makin banyak ya, kita mau ke sana mau kemari gampang. Orang dari sini ke Mekah ya bolak-balik ada yang sebulan 3 kali, kita belum ya Bu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kapan-kapan berangkat ke Mekah. Kita baru nyampe Depok doang balik lagi ya Bu ya, nyampe Tangerang balik lagi ya. Kalau udah sarana perhubungan ya dimudahkan, didekatkan ya, jadi apa ya, yang jauh terasa dekat. Oh ya kan Bu ya, alat transportasi banyak sekarang mah gampang, kereta juga lewatnya cepet ya, bulan 10 menit udah lewat kereta, 3 menit udah lewat ya Bu ya. Kalau dulu kita mau naik kereta nungguin berjam-jam ya, sampai ada yang nanya, Pak kereta yang ke Bogor lewatnya jam berapa? Jam 9. Kalau yang ke Tangerang jam 8. Kalau yang ke Bekasi jam 10. Emang apa Bu? Saya mau nyebrang. Saya mau nyebrang, bukan mau naik kereta, nanya jurusannya, mau nyebrang, takut dia nyebrang kereta lewat. Karena kereta dulu gitu ya Bu ya, nggak pakai sekarang sirine, pakai aba-aba gitu ya. Kalau dulu kan cuman dari jauh dah ya, kedengeran suara keretanya doang. Kalau sekarang ting tung berisik banget ya, kedengeran ya Bu ya. Jadi kita hati-hati. Tuh, sarana transportasi makin banyak. Sarana telekomunikasi juga begitu. Handphone ada yang 1 orang megang handphone 3, betul? Ya, ya Bu ya. Samsung lain, Vivo lain, ya Bu ya. Apalagi Apple lain, tuh megang HP sampai 3. Ada kuotanya apa kagak tahu? Ya kuota mah nebeng mulu kan begitu Bu. Bocah ya HP 3, tapinya deketin maknya mulu, ngapa tethering, ya Bu ya. Sarana informasi, sarana telekomunikasi makin banyak, makin gampang Bu. Kita yang dulu sama emak kita yang jauh-jauh susah ketemu kalau bukan lebaran. Sekarang mah mau video call aja udah bisa ketemu kita sama emak kita. Empok kita yang jarang datang video call aja sama emaknya. Ya Bu, itu sarana telekomunikasi kita manfaatin juga. Alhamdulillah sama teman yang jauh aturan kita datang nggak ada waktu ya, sekarang bisa lewat video call. Yang di Mekah bisa video call ke Indonesia, yang lagi di sana ibu lagi ibadah video call sama kita. Tuh manfaat telekomunikasi ada bagusnya, tapi banyak mudorotnya. Tuh dari sarana telekomunikasi orang bisa menipu sana, menipu sini, ya. Ini tanda-tanda akhir zaman Bu, tanda-tanda akhir zaman. Wa yataqarabus suq, ya, pasar makin deket tuh tadi tuh. Ya, kalau pasar udah makin dekat Bu, ya ingat Bu, ya bahwasanya singkatnya waktu itu seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Jamrah, ya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencabut keberkahan ya dengan cara seperti itu. Waktu terasa begitu cepat, pasar terasa begitu dekat, banyak penipuan, banyak kejahatan, banyak fitnah sana sini. Sekarang udah zaman Bu, orang ya saling fitnah, saling
berbuat kejahatan, udah nggak pakai malu lagi Bu orang sekarang. Sama temen juga suka begitu, minjem, ujung-ujungnya nggak dipulangin, nipu sana, nipu sini. Kenapa? Karena nggak adanya iman. Ya Bu ya, lihat Bu, lihat surat 7, surat Al-A'raf ayat 96. Coba buka. Surat Al-A'raf ayat 96. Yuk baca, mana yang megang mic, gantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka pasti akan kami limpahkan keberkahan buat mereka dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi sayangnya penduduk satu negeri itu kebanyakan mereka kadzabu, ya, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Betul nggak Bu? Kalau kitanya beriman sama Allah, kitanya takwa, Allah turunkan keberkahan, banyak keberkahan. Sekarang tinggal lihat aja Bu, mana banyak kan orang yang beriman sama orang yang ingkar. Tinggal lihat, ini satu majelis, ya, majelis An-Nur, majelis yang diajarin oleh guru kita, guru besar kita. Mama kalau di mana-mana yang hadir ribuan. Ini Masjid An-Nur, kesempatan kita menatap wajah guru kita di sini, menimba ilmu dari guru kita setiap Senin. Udah tahu infonya, udah banyak yang bikin status, tapi tetap aja mereka itu nggak bergeming, mereka itu nggak punya waktu, mereka itu acuh tak acuh dengan hal seperti ini. Kenapa? Karena emang Allah udah tutup hati mereka, susah ngelihat kebenaran, berat rasanya buat melangkah ke majelis taklim. Ogah rasanya, males aja, sibuk aja, ada aja halangannya. Pengen ngaji, iya besok anak saya mau lomba. Oh iya besok saya mau ini, mau itu, banyak 1001 macam alasan sama setan dibuat. Bu, makanya kita beruntung nih, ya beruntung menyempatkan diri pagi-pagi nuntut ilmu. Ya Allah, ini orang-orang yang nuntut ilmu nih tamu-tamu khususnya Allah nih. Karena Allah sayang kalau ngeliat orang-orang yang nuntut ilmu, ya. Nabi juga sayang orang yang nuntut ilmu, karena nuntut ilmu itu berat. Makanya Rasul pesan sabar. Kalau nuntut ilmu itu sabar, ya. Kalau nggak sabaran kamu jadi nggak benar nanti nuntut ilmunya. Isbiru kata Nabi, sabarlah kamu. Karena orang yang sabar dalam menuntut ilmu, orang yang sabar dalam melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya yang dia dapat, itu berat. Bu, kita diajarin sabar sama guru kita, kita pengen ngamalin sabar, itu berat. Kita diajarin sedekah, ya Bu ya, dalam kitab pembahasan sedekah, kita pengen sedekah, berat, ada aja ujiannya. Kita diajarin qiyamul lail, kita pengen bangun malam, berat. Ya, ada aja ya Bu ya yang bikin kita kesiangan. Ya. Berat nggak Bu? Berat. Makanya ketika kita bisa melaksanakannya, syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah saya bisa bangun malam, alhamdulillah bisa baca Quran tiap hari, alhamdulillah bisa hadir kajian di majelis taklim. Nikmat dari Allah ini.
Ya, karena kalau bukan karena Allah yang melangkahkan kita ke tempat ini, kita nggak sampai di sini, Bu. Ya, karena sayangnya Allah sama kita, Allah tuntun kita, diunjukin kita ke tempat-tempat kebenaran. Ya, dikasih kemudahan kita dalam mencari ilmu, dikasih kemudahan kita dalam memahami ilmu, tuh. Ya, may yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka Allah akan bimbing dia untuk mudah dalam menerima ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak yang ingkar, maka Allah kasih azab atas apa? Atas apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau diazab bukan karena Allah yang jahat, tapi karena perbuatan mereka juga. Disuruh takwa, disuruh iman, ya nggak beriman. Disuruh takwa, berat. Godaan setan katanya, padahal kamu aja yang tergoda. Setan mulu disalahin kata setan. Bu, kalau ibu nggak mau ngaji, kenapa emangnya? Jangan nyalain setan, ya godaan setan, ya. Setan kata setan, saya kagak godain, kamunya aja yang tergoda. Ya, Allah punya sifat al-mudhil, Allah punya sifat al-mu'iz. Ya, Allah punya sifat menjatuhkan, merendahkan. Allah juga punya sifat memuliakan. Ya, kemarin dalam pelajaran tauhid tuh Bu ya. Al-Mu'iz, Allah yang memuliakan. Kalau kita datang ke tempat ini berarti Allah muliakan kita. Kalau kita senang berbuat kebaikan sama orang berarti Allah muliakan kita. Kalau kita senang bangun tengah malam berarti Allah muliakan kita. Tapi kalau sebaliknya, kita rasanya segen banget ngaji, segen dah ngaji, capek banget abis tarik tambang misal. Ya. Kemarin ada yang tarik tambang. Ya Bu ya. Kalau dulu narik tambang masih kepake tenaga kita ya, buat apa? Narik jemuran kan gitu ya. Dari Puun Kecapi sampai Puun Duren kita tarik itu tambang ya, tali biar kencang biar jemuran kita kagak jatuh, kagak mendel. Ibu ngalamin nggak zaman itu? Kali saya doang, berarti saya tua banget ya. Zaman ngejemurin pakai tambang tuh, pakai tali ditunjang pakai bambu ya. Nyuci kagak ada pengeringnya nggak kayak sekarang ya. Nyuci basah-basah kita jemurin, nah kan berat. Lama-lama mendel, mana baju putih mulu. Ya, bawahnya tanah kan lapangan, kebun ya. Kalau yang rumput mendingan. Begitu kelar jemurin masuk ke dalam gubrak, roboh. Ya Allah, ngalamin begitu Bu? Berarti orang tua semua tahun 70-an ke bawah ya. Ngalamin Bu begitu. Ya Allah, perjuangan kita berat. Nah kalau sekarang udah enak kita jemurin, nyuci udah tinggal mencet. Udah mencet keringin tinggal mencet. Ya Bu ya. Tahu-tahu cucian kita udah rapi tinggal gantung ya. Mau gosok udah numpuk 3 gunung, bawa baik laundry gosok tuh beres. Jangan jadi diberatkan kita Bu. Jangan jadi diberatkan gara-gara dunia kita tuh ya Bu ya. Jangan kita diberatin oleh urusan dunia. Coba Ibu lihat Al-Quran surat apa ya, surat surat apaan? Nungguin ya. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Ayat 9 coba lihat. Surat ke-83. Benar gak? 63. Ayat 9, coba yang udah ketemu gantian baca. Tunggu, belum ketemu. Ayo, yang udah ketemu. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Shadaqallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh hartamu dan anak-anakmu kepada zikrullah, kepada zikir. Nih, ngaji termasuk zikir, nuntut ilmu termasuk zikir. Ya, apalagi ibadah yang mahdoh, sholat, baca Quran, zikir ya Bu ya. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang berbuat begitu, lalai, faulaika humul khasirun, sesungguhnya mereka itu berada dalam kerugian. Lalai Bu ya. Makanya ada satu kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang lalai. Itu isinya serem tuh Bu ya. Orang yang lalai akan Masya Allah, akibat dari kelalaian. Makanya kita jangan lalai dah Bu ya, rugi. Waktu itu kayak pedang, kalau kita nggak memperhatikan memanage ya, mengatur waktu sebaik-baiknya, kita yang akan ditebas oleh waktu ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari ayat ini kita udah ambil kesimpulan, jangan kita bermain-main dengan waktu, jangan kita lalai oleh harta kita ya. Mau ngaji urusannya banyak, mau ngaji urusan anak, mau ngaji urusan cucu, mau ngaji ada aja halangannya. Kalau kita udah terbiasa dihalang-halangin sama hal-hal seperti itu, susah buat kita untuk bergerak. Kalau udah ada halangannya terus halangan kita turutin, ada aja Bu ya, ujung-ujungnya apa dah? Berhenti dah ngaji, malu udah kelamaan absen, nggak enak sama Kak udah 3 bulan nggak nongol-nongol. Akhirnya berhenti, udah setan makin setan makin girang, pengikutku nambah, orang Serong, orang Pitara, orang Beji, orang Kukusan ya Bu ya, nambah pengikutnya setan. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, coba lihat. Al-Baqarah 208. Yuk baca yang udah ketemu, gantian. Ya. Mana yang baca? Ayo. Uni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu Fis-silmi lagi, ulang lagi apa Uni? Lagi, ya ayyuhallazina amanu dkhulu. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bu, mad lazim musaqqal kalimi. Bacanya begitu nih. Kaffah. Ya. Jadi panjangnya harus benar Bu ya. Kalau ngaji yang belajar tajwid nih, Senin ya habis ini ya. Itu benar-benar dipraktekin ya, ilmunya praktekin. Yang udah belajar tahsin
Ya, ketika baca Quran praktekin begitu. Ya, jangan belajar-belajar, giliran baca mah nyelonong baik. Tahu nyelonong baik? Orang Pitara itu nyelonong baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau berhentinya di situ, kalimat berikutnya dibaca domah. Udkhulu. Kenapa dibaca domah hamzah wasol? Halo? Hamzah wasolnya kenapa dibaca domah? Kan ada hamzah wasol tuh. Amanu, ya, kalau disambung amanu khulu. Kalau enggak disambung hamzah wasolnya dibaca apa? Fathah, kasroh, domah. Domah. Kenapa domah? Karena huruf ketiganya domah. Mana huruf ketiganya? Lam. Ya, udkhulu. Karena lamnya baris domah, jadi hamzahnya dibaca u. Ya, ini kudu ngaji Bu ini. Ya, ngupas hal-hal kayak begini kudu ngaji, kudu belajar tahsin. Di sini ada habis ngaji dari An-Nur ada tahsin di Mama. Di rumah saya ada tahsin hari Selasa. Khusus belajar kayak gitu-gitu tuh Bu. Kan kita kalau orang baca Quran, ini bacanya apaan ya? I apa U ya? Ya, kadang-kadang kita keder, ada hamzah wasol tandanya begitu di atas alif ya hurufnya. Tapi kita bacanya U, padahal kadang-kadang bisa dibaca I. Bisa dibaca A, tergantung situasi. Gitu. Hamzah wasal dibaca dalam beberapa tempat, dalam beberapa kaidah. Bisa dibaca I kalau huruf ketiganya kasroh atau fathah. Bisa dibaca A kalau ada alif lam dalam ta'rif di depannya. Kan sering kagak ada barisnya kan? Ini bacanya ilhamdu apa ulhamdu apa alhamdu. Nah, bacanya al karena ada lam ta'rif namanya. Ya. Ini dibacanya i ya. I apa a apa u. Misalkan ya, ada kalimat apa tuh? Ya. Irji'i, udah kelihatan tuh irji'i. Tapi di situ tulisannya di atas, hamzah wasal di atas. Ya, orang nggak ngerti, nggak ngaji, bacanya urji'i, padahal irji'i gitu. Ya, jadi hamzah wasal dibaca domah kalau huruf ketiganya domah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, wahai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua. Bentuk jamak ya Bu ya. Udkhulu, masuk kamu semua, fissilmi, ke dalam agama Islam, kafah. Coba mad lazim musaqqal kaliminya baca Bu. Kafah gitu. Jangan kurang. Jangan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fissilmi kafah. Jangan gitu. Kurang sempurna, ya. Sempurnakan bacaannya. Kafah. Haknya tuh tak marbuto dibaca jadi hak, ya. Di akhir kalimat itu ngaji juga. Kalau nggak ngaji dibacanya apa? Kafatan. Berhenti tapi dibaca kafatan. Jadi fatan ya Bu ya. Kalau mati jadi ha. Tuh. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Tuh, masuk Islamnya keseluruhan. Masuk Islam jangan separuh-separuh. Masukin agama kita dengan baik. Yang kita belum tahu terus belajar Bu. Jangan pernah ada waktu waktu terbuang buat hal-hal yang enggak baik, buat hal-hal yang enggak manfaat. Ya, daripada kita nongkrong aja di saung, ya Bu ya, nungguin azan asar, ngobrol aja nenek-nenek, ngomongin cucunya, ngomongin anaknya, ngomongin mantunya, ngomongin lakinya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Jangan ya, udah tua Bu. Bu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikutin langkah-langkah setan. Karena setan apa? Aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Udah kelihatan kalau orang-orang yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti kan ya setan jadi temennya. Kalau yang ngerti itu siapa sih? Orang-orang yang selalu dikasih tahu sama Allah, jangan begitu. Udah nggak usah pakai nongkrong-nongkrong dah. Nggak usah pakai ngumpul-ngumpul yang kagak manfaat. Kalau mau ngumpul-ngumpul duduknya di majelis taklim. Ya, sekalipun kadang-kadang majelis taklim ngajinya setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ada masih yang begitu? Baunya ada.
Ya Bu ya, jangan ngaji sejam ya, sejamnya lagi zikir, ngobrol boleh, curhat boleh, tapi jangan kebablasan ya. Dari ngomongin diri sendiri akhirnya ngomongin orang, kan gitu ibu-ibu mah ya, ngerembet kalau ngomong. Kalau belum ngomongin orang rasanya belum abdol ya, kayaknya kudet ya Bu ya. Kalau kagak ngomongin orang kayaknya kudet, tahu kudet? Kurang update, kagak tahu pengalaman, kagak tahu apa namanya kejadian ya, nggak apa namanya, kurang gaul, nggak tahu berita, tuh dikatanya kudet. Padahal mendingan kita kudet ya daripada kudeta. Mendingan kita nggak tahu urusan orang. Kenapa ya? Karena kita nggak bakal ditanya urusan orang sama Allah. Yang Allah tanya urusan diri kita sendiri. Urusan diri kita udah bener apa belum nih? Sholat kita udah bener apa belum? Baca Quran kita udah bener apa belum? Masih banyak yang kurang. Ya, masih banyak. Pengabdian kita sama suami udah bener apa belum? Ngurusin anak-anak kita udah bener apa belum? Ya Allah, malu Bu kita sama Allah. Kalau ternyata pas diperiksain atu-atu amal kita banyakkan kurangnya. Ngurusin anak ya masih semau-maunya. Bocah kita empanin mie mulu. Maknya jalan mulu. Kagak sempat masak mama ya. Ntar makan mie aja dah. No, ada telur di kulkas, ceplok aja telur tuh. Ya. Bu, makanya tuh anak jadi nempel aja sama kasur ya. Makan telur mulu. Tapi nggak apa-apa, telur sehat, banyak ininya Bu ya. Banyak apa namanya vitaminnya, proteinnya. Biar kita kuat ya, banyak HB kita tinggi kalau makan telur. Bu, kembali ke kitab ya. Rukun jual beli, satu penjual dan pembeli. Syaratnya tadi satu berakal. Ya, supaya apa kalau orang jualan tuh berakal? Supaya dia nggak dibohongin orang. Orang gila atau orang bodoh nggak boleh jual beli. Kita jualan di warung, anak kita ada yang idiot, jangan suruh jagain warung. Yang ada orang beli dikasih semua. Ya, jadi jaga warung, jaga toko ya, penjual ataupun pembeli harus orang yang berakal. Anak kecil jangan suruh jagain warung, anak kecil jangan suruh belanja, anak kecil taunya jajan. Ya Bu ya, kalau sebatas jajan masih boleh anak kecil, tapi kalau anak kecil suruh belanja, Neng beli terigu gidah 3 kilo sama telur sama mentega ya. Nah anak kecil bingung ya, kasih catatan sama ibunya, emang ibunya kebangetan ya. Ya itu berat bawaan, itu maksudnya. Jangan nyuruh anak kecil belanja hal-hal yang apa namanya ukuran orang tua ya. Anak kecil ukurannya paling jajan, beli ciki atu, gitu ya Bu ya. Bu. Yang kedua dengan kehendak sendiri, orang ngejualan, orang beli dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa. Keterangannya di atas tadi ya, harus sama suka. Maksudnya kalau orang jualan tuh nggak boleh atas unsur keterpaksaan. Harus suka sama suka. Ibu mau jual beli, misalkan jual beli motor, ibu suka tuh motor ya, nggak ada terpaksa ya, udah terpaksa ada beli dah, nggak enak soalnya sama dia. Nah itu termasuk ya jual belinya nggak sah, jual belinya nggak diterima. Kenapa? Karena ada terpaksaan. Beli aja dah nggak enak, habis itu kalau belum dibeli kayaknya nyap tuh. Ada orang jualan peyek datang ke rumah kita, padahal peyeknya keras banget, digigit kagak nempan. Tapi karena dia tiap hari datang, sekali kita beli datang lagi jualin peyek sama kita. Bu, beli itu, jualan itu atas ridho sama ridho, antarodin. Senang sama senang, ya dia senang dia beli, kalau nggak senang jangan dipaksa. Nih kalau yang penjual nih, ada kayak yang jualan di sini? Nih yang jualan udah dipesenin, Bu, jangan jualan di dalam masjid. Kenapa? Haram hukumnya. Ya, jualan boleh tapi di luar masjid. Ntar kalau udah di luar baru. Ya, boleh janjian di WA boleh, tapi ntar bayarnya transaksinya di luar, ngasih barangnya di luar, ngasih uangnya juga di luar, jangan di dalam haram hukumnya Bu. Nggak ada keberkahan buat orang yang jual beli di dalam masjid. Mau yang jualan, mau yang beli sama tidak berkah. Nauzubillah min dzalik. Biar ngerti ya Bu ya. Mama udah ngingetin, saya udah ngingetin, DKM udah ngingetin, kalau masih dikerjain juga jangan salahin siapa-siapa. Kalau hidup kita kok udah jualan makin susah. Jualan kagak pernah untung. Karena apa? Karena kita melanggar tuh yang Allah tentukan. Ya Bu ya. Perhatikan ya. Jangan marah sama saya. Yang ketiga, tidak mubazir, ya, jangan boros, sebab harta orang yang mubazir itu ya tidak berkah.
Bu, kalau kita mau belanja, belanja sesuai kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan kalau ke pasar ya, bawa duitnya 100.000, belanjanya 200. Untung bawa temennya bawa dompet. Pok, pinjam dulu dah Pok. Ada gak yang begitu? Ke Tanah Abang ya Bu ya. Padahal bawa duit cuma 100.000, apa baik dipengen. Pok, minjem dulu dah Pok, pego. Wah, Bu, banyakan minjemnya yang dia bawa. Ini gitu kalau ke pasar ya, belanja sesuai kebutuhan, jangan sesuai kemauan. Nah kalau sesuai kemauan apa juga ibu mau, namanya juga ibu-ibu. Matanya lapar ya Bu ya, bukan perutnya doang lapar, matanya lapar. Lihat apa-apa pengen, lihat apa-apa cakep pengen, tuh. Makanya kalau kita nggak punya duit, lewat pasar merem. Tak ketubruk angkot. Di dalam pasar maksudnya, bukan di luar pasar. Di dalam pasar kan tuh lo pakaian, ya baju kanan kiri pada nyolek-nyolek kita tuh baju ya Bu ya. Ibu merem aja dah, kagak punya duit merem aja, merem pegangan sama teman, merem aja. Lo nggak apa-apa merem aja, gue takut hilap. Ya, kalau kagak merem nengok nih, di cakep banget itu. Ya gelas, lihat gelas cakep, pengen beli, padahal gelasnya ada di rumah. Tuh kalau sesuai kemauan begitu tuh. Ya, lihat lagi bros, padahal brosnya banyak di rumah. Lihat jilbab cakep warna-warni, pengen beli, padahal jilbabnya di rumah udah kagak ada tempatnya. Ya, udah nggak ada tempatnya, bukannya jilbabnya dikasihin orang, ya dikeluarin bagi-bagi sedekahin, malah beli lemari lagi buat jilbab. Ayo, betul kan? Ngaku. Beli bak tuh, beli bak yang 15.000 buat tempat jilbab, jilbab udah kagak muat di lemari. Ada yang begitu? Jilbabnya udah banyak banget, merahnya macam-macam. Ada merah ati, ada marun, ada merah bendera, ada merah pink. Ya. Biru macam-macam, ada biru Ben Hur, ada biru navy, ada biru ungu, ada biru kejedot, macam-macam. Ya Bu ya. Kuning macam-macam, ada kuning mustad. Ada kuning tai, kuning banget ya Bu ya. Macam-macam tuh warna tuh Bu ya, bukannya ungu, ada purple, ada ungu apalagi tuh, denim tuh. Sekarang warna bukan warna yang kita kenal mejiku hibingiu, merah jingga kuning hijau biru ungu. Sekarang ada denim, ada lilac tuh, kenal Bu lilac ya. Warna tuh macam-macam. Kita nggak bersyukur kalau kita selalu ngumpul-ngumpulin banda, selalu ngumpul-ngumpulin apa yang kita punya, ya Bu ya. Bu, baju udah banyak di lemari, jangan beli lemari lagi buat nempatin baju yang baru-baru lagi. Yang ada keluarin, jangan sampai baju kita dari tahun jebot, ya dari kita masih perawan masih ada tuh baju. Lah ibu pakai juga kagak muat, ya orang ibu, badan ibu sekarang udah bukan puasa lagi, udah pada lebaran, badannya udah pada lebaran maksudnya, ya. Udah kagak muat tuh baju, kasih orang. Saya tuh di rumah baju nggak ada yang umurnya 3 tahun lebih, nggak ada. Hanya tuh jamaah saya. Tiap tahun saya ngeluarin baju. Umur baju saya tuh nggak ada yang 2 tahun, 3 tahun, nggak ada. Ya makanya kalau ibu-ibu ngasih baju sama saya, maafin ya kalau saya gak pakai lagi, soalnya emang saya udah kasih orang. Ada yang ngasih saya baju, bajunya nggak saya pakai-pakai, marah. Padahal saya udah pakai Bu, tahun kemarin setahun saya pakai. Ya nggak ketemu dia mulu saya pakai. Giliran ketemu dia, Mi baju mana Mi yang saya kasih Mi? Ya, kan Mi saya kasih baju, saya udah kasih orang. Jadi baju saya daripada saya taruh, saya nggak pakai-pakai, saya kasih orang. Ya, tapi kalau beliin saya jangan kekecilan, saya kasih orang dah kalau kekecilan. Saya kasih tahu ukurannya XL. Iya, kode ini. Sama dong, ya udah Uni, lungsuran Uni. Ya jadi jangan boros kalau belanja. Ya, jangan sesuai kemauan, sesuai kebutuhan. Anggarin, catat tuh yang mau kita beli Bu dari rumah. Nih, yang tujuan kita mau beli ini nih, ya bahan-bahan pokok. Ya sabun nggak ada, ya sayuran habis, cabai bawang habis, beli tuh. Jangan baru masuk ke pasar nengoknya ke tukang mangkok. Model baru cakep-cakep banget tuh mangkok. Beli mangkok dulu. Akhirnya yang wajib kagak kebeli. Nah, kan begitu. Makanya ada catatan pentingnya itu Bu. Catatan itu penting, jadi kita nggak hilap. Oh ini udah belum nih? Udah, checklist. Saya termasuk orang yang jarang ke pasar, jarang banget ke pasar Bu. Maka saya kalau ke pasar Kemiri Bu, catatan saya sampai sekertas.
pulpen saya kagak tinggal, lama dah satu toko aja nih checklist, ini udah nih, ini udah nih. Kalau orang yang biasa ke pasar kan sat ya Bu, cepet ya. Saya jarang ke pasar begitu jadinya. Tapi saya catat tuh semuanya yang saya beli, kita anggarin dulu ya Bu ya. Jadi kita bawa duit kagak kurang, kagak lebih juga kan gitu. Kemudian apa lagi Bu? Yang keempat, balik. Ya, berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tapi belum sampai umur, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil. Itu tadi saya bilang, kalau buat jajan aja bocah mah boleh, sah. Ya kali bocah jajan kagak sah. Ya emaknya juga akan repot ya. Mama aku mau ciki, mamanya jalan beli ciki lagi ngaji, ya. Repot urusannya, enggak apa-apa dah anak-anak jajan, ya. Hal-hal yang kecil boleh anak kecil jual beli sah, ya. Kemudian agama Islam tidak menghendaki kesulitan, ya. Yang kedua, uang dan benda yang dibeli syaratnya satu, suci. Barang najis tidak sah dijual belikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Ya, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa rasulah harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam." Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati fa innaha tutla biha sufunu wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Qala la huwa haram. Qatalallah al-yahud innallaha lamma harrama alaihim suhumaha hamalu thumma ba'uhu fa'akalu samana. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, ya. Para pendengar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai? Ya Rasulullah, karena lemak bangkai itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit dan minyak lampu. Jawab beliau, tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai. Mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak. Kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya. Bu, ini tentang hal barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ya, sekarang hati-hati Bu, sekarang juga kita pakai kosmetik, ya Bu, ya lihat-lihat. Kalau bisa cari dah yang emang benar-benar halal, ya kayak Wardah. Sekarang kan banyak banget Bu, ya Allah, ya. Kita pakai barang-barang haram kita nggak tahu. Jangankan kosmetik yang harganya mahal, kuas aja, kuas, tahu kuas? Itu kuas aja ada yang terbuat dari bulu babi. Tuh, ibu nggak tahu aja bikin nastar, ya nggak taunya kuasnya dari bulu babi. Tuh, jadi ada unsur haram Bu. Gimana caranya biar kita nggak jadi korban pakai kuas seperti itu? Tanya sama yang jual. Walaupun engkau yang jual tanya, kok ini kulitnya kulit apa nih? Kan ditandain biasanya. Kalau yang kulit babi, yang dari bulu babi, ada tanda merahnya di ujungnya, biasanya gitu. Ya, kalau yang nggak ada tandanya berarti dia halal. Dikasih tahu Bu, ya. Kalau kita belanja di supermarket, kita lihat dulu ada label halalnya enggak, ya. Kalau udah ternyata ada label halal, ya bismillah dah, mudah-mudahan halal. Makanya orang dulu Bu, ya, orang dulu nih babak-babak kita jarang beli ayam mateng. Jarang beli ayam motong di pasar juga jarang. Yang udah motong, yang udah mateng itu kan kita ayam di pasar udah pada mati tuh. Kita beli ya. Orang tua kita dulu nggak mau begitu. Dia mau miara ayam di belakang rumahnya, dikandangin. Tiap lebaran dipotong, tiap dia punya acara dipotong, potong sendiri. Dia yakin baca bismillah. Kenapa orang tua kita nggak mau? Karena dia takut itu ayam dipotong tidak dengan nama Allah. Segitunya Bu orang tua kita. Makanya anaknya pada jadi orang bener. Makanya anaknya pada rajin ibadah. Nah kalau kita anak kita nggak kena, kita udah masak di rumah sayur asem, ikan asin, lalap, tahu, tempe. Anak kita belinya di luar, ya Bu ya, makannya di luar. Tuh anak-anak sekarang begitu, makanya kadang-kadang dibilanginnya susah banget, U-nya sampai 17. Ya susah dibilanginnya anak sekarang, kenapa? Makanannya, ya Bu ya. Makanya kalau udah terjadi kayak begini, orang tua kuatin doanya. Mintain ampun buat diri kita, suami kita, anak-anak kita.
anak cucu kita doain, mintain ampun Bu, istighfarin buat anak-anak kita. Kalau mereka mah pahit disuruh istighfar. Kita nih baca istighfar, mau menjelang subuh tuh istighfarin semua anak cucu kita, ya Allah ampunin dosa anak cucu saya ya Allah. Mereka jajan sembarangan di mana-mana, bisa jadi dari makanan itu tumbuh barang-barang yang haram, ampunin ya Allah. Ya, ampunin mereka semuanya ya Allah, ya. Maafkan mereka semua ya Allah karena ketidaktahuannya. Kan begitu ya Bu ya. Banyak hal-hal yang kita kerjain kita nggak tahu. Kemudian apa lagi Bu? Yang berikutnya, benda yang dibeli ada manfaatnya. Nah ini dia. Ini kadang-kadang Bu ya beli benda, beli aja semuanya yang datang. Semua yang dia ketemu, semua yang dia lihat dibeli. Padahal kagak ada manfaatnya. Tumbler udah punya, beli lagi tumbler. Ya Bu ya. Itu dia tadi, jilbab udah punya, beli lagi jilbab. Ya Bu kan ini mah seragam. Oh ya udah kalau seragam berarti manfaat buat kebersamaan, nggak apa-apa. Tapi kalau seragamnya kita udah punya warnanya merah, besok seragamnya, Bu saya udah punya merah, merahnya kayak gini Bu, iya nggak apa-apa beda-beda dikit, nggak apa-apa udah nggak usah beli. Loh ya, untungnya kita di An-Nur begitu Bu, ngaji kagak ribut aja sama seragam. Coba pengajian lain, maulid seragam, penutupan seragam, halal bihalal seragam, jalan-jalan seragam, seragam mulu, satu talim 4 seragamnya. Belum tim qosidah, belum tim marawis, ya Bu ya, seragamnya lain lagi. Kita mah tim marawis lain, seragamnya bedain sama jamaah tuh. Beda lagi, 5 tuh satu majelis seragamnya, tuh baru setahun, 2 tahun 10 tahun, berapa tuh baru seragam doang. Udah gitu kagak dikasih orang lagi, emang apa nggak dikasih orang? Itu kan seragam, tak kalau dipakai saya nggak pakai, ntar saya diomelin sama ketua, begitu. Kan jadi dilema ya Bu ya. Makanya udah ngaji paling enak di An-Nur dah, nggak pakai seragam ya Kaidah ya. Kaidah dari dulu bebas, ya demokrasi banget ya mah. Bebas, ibu terserah saking bebasnya ya Bu ya. Bebas dan rahasia dah ya Bu ya. Ada manfaatnya, jangan menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam menyia-nyiakan atau memboroskan harta yang terlarang dalam kitab suci. Ya Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudaranya setan. Udah ingat tuh, kalau teman kita mau boros, udah jangan beli lagi, udah ada. Boros banget sih. Punya teman boros, ingetin Bu, jangan boros. Boros kan temannya setan. Ya, ingetin teman-teman kita Bu ya, supaya kita selamat dunia akhirat. Kemudian apa lagi? Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah jual beli suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli. Misalnya ikan dalam laut, nggak boleh tuh jual ikan dalam laut. Bang, mau beli ikan Bang? Di laut. Ikan di laut dijual. Ya rendah saya jual sama abang ya 1 juta ya. Seapa itu selaut? Nggak boleh. Harus barangnya ada, ditimbang sesuai. Oh ini sekilonya berapa? Jual jelas. Ya, atau barang rampasan yang masih berada di tangan perampasnya. Ya, ibu mau beli sesuatu, ya barangnya barang rampasan. Rampasannya masih di tangan orang, kagak boleh. Ya, apalagi sekalipun dari tangan dia juga yang namanya barang rampasan nggak boleh dijual belikan. Atau barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya. Tuh nggak boleh ya. Barang yang lagi digadein itu namanya dijamin. Barang lagi digadein, barang gadean. Dijual sama dia, jangan. Orang gadein, masa kita jual? Ya, jangan ya Bu ya, jangan seperti itu. Kalau sekarang gimana Bu dengan metode jual beli online? Tuh, kan kita jual beli online nih, ya. Nah ini ada ketetapannya Bu dalam kitab fikih. Ada namanya khiyar. Di dalam pelajaran fikih ada namanya khiyar. Ada khiyar majlis, ada khiyar aini, ada khiyar aibi, kan gitu ya. Jadi macam-macam khiyar itu artinya kesepakatan. Ya, khiyar majelis itu artinya kesepakatan kita untuk memutuskan beli atau enggak ya saat kita masih ada di tempat itu. Misalkan ibu belanja di satu toko, ibu putuskan tuh beli apa kagak di situ, jadi apa kagak, putusin. Namanya khiyar majelis. Kalau udah diputuskan, ya udah Bu, saya beli dah, berapa harganya tadi? 50.000. Ya nawar dah Bu, 49,5, ya kurang dikit nawarnya. Katanya Uni kagak jago itu mah kagak jago ya, 50.000 nawar 59,5. Bu,
Bangun dah, bangun, yang tidur bangun. Dengerin nih, saya mau ngomong. Ibu-ibu, kalau belanja ya, kadang-kadang nih ada ibu-ibu yang nawarnya pedes banget. Orang jualan ya, kangkung 3.000 ditawar 500. Gopek bang, sono aja gopek. Di mana? Oh, kemarin saya beli orang baru nyabut. Ya Allah bu, ya. Ada yang nawar segitunya, sampai pahit banget. Ya, ibu kalau ibu ke mall, ibu bisa gak nawar? Agak. Padahal tuh mall punya perusahaan besar, punya orang kaya yang duitnya banyak. Ibu kagak berani nawar. Giliran belanja sama tukang jambu, ya bu ya, tukang alpuket, tukang pisang, tukang payak, nawar sampai detil banget. Udah gitu bawa teman yang samanya sama dia, pelit, medit, koret. Berapa po itu payak? 15.000. Mahal banget. Oh, di sana goceng. Tuh. Pindah bu, nggak jadi dah. Pindah ke sono goceng. Padahal di sono goceng payaknya oplosan, merahnya suntikan, manisnya perasa, ya, merahnya pewarna. Nah, kan begitu. Ya, dia murah, berani murah, jual murah karena dia banyak bahan-bahan kimia di dalamnya. Ya, jadi jangan kalau kita nawar yang pantas. Jangan kita nawar bikin orang sakit hati. Udah nawar beli kagak pakai ngatain mahal. Mahal banget sih Pak jualan. Tuh, kesian orang jualan. Ya emang kita juga jualan, kalau yang jadi penjual juga jangan kebangetan, ya Bu ya. Jualan harganya dilambungin tinggi-tinggi. Orang nawar kagak dijawab. Ini kadang-kadang kita kalau belanja Bu suka kan kita pilih-pilih ya. Kalau yang jualnya baik kita beli dah. Enak orangnya, kita boleh pegang-pegang barangnya, kita boleh tawar. Ada orang jualan nggak boleh ditawar. Berengut aja Bu. Tuh ya, diem aja kagak ada basa-basinya. Kita tinggal tuh yang begitu. Orang jualan judes banget ya. Orang boro-boro kita nawar, kalau orang jualan kan, Bu ayo Bu silakan Bu dilihat-lihat Bu ya. Nggak nyuruh beli, suruh lihat-lihat doang. Nah kan kita datang kita lihat-lihat doang, orang disuruh lihat-lihat. Kita lihat-lihat ya. Ini berapa Mbak? Ini 150 Bu. Ini 300. Oh, ya udah kita keluar. Bu, yang mana Bu? Enggak ada Mbak, kata Mbak tadi suruh lihat-lihat doang. Serba salah ya Bu ya. Jadi kalau kita ke pasar tuh ya Allah, makanya pasar itu ya tempat yang paling dibenci. Ya, jangan sering-sering ke pasar. Karena itu dia di pasar banyak hal-hal yang menyakitkan ya. Banyak orang yang suka dizolimin di pasar, banyak penipuan di pasar tuh. Ya, ke pasar ada tukang belanja yang tukang dagang yang judes, kita komen ya, kita enggak demen media, kita caci. Itu kan padahal kita enggak kenal sama dia. Ngapain kita caci dia? Jualan sih judes banget, kagak mau ditawar tuh. Boro-boro katanya gitu ya Bu. Enggak mau beli, udah jalan aja udah cep. Ibu-ibu kan begitu, apalagi jalan sama temennya yang sama-sama julid. Udah yuk sana. Ya Bu ya, ada nggak yang begitu? Ada nih baunya ya. Tuh, barang yang dibeli bisa diserahkan. Nah kalau sekarang kan belanja online, ya kan? Bu, belanja online juga kan di situ ada keterangannya. Maka ibu jangan suka-suka check out barang mulu, kagak ngerti-ngerti, check out mulu kerjaannya. Kata anaknya, Mama tukang paket no datang lagi. Mama mulu yang belanja. Ngelihat centong dibeli. Ngelihat sabun rinso murah, rinso dibeli banyak. Demen banget check out ya Bu ya. Nih ibu-ibu nih biasanya pelakunya nih, ya baru tiduran main HP check out tuh, kagak berasa. Tahu-tahu ya Mama hilap begitu bilangnya. Ya Bu ya, jangan. Kalau ibu teliti itu di dalam penjualan online juga ada Bu di bawah, barang bisa dikembalikan atau enggak gitu. Ibu lihat tuh, kalau barang bisa dikembalikan, ya misalkan datang barang ibu beli gamis, cakep tuh, ya cakep di fotonya, di videonya cakep, ya ukurannya ibu udah tahu nih cakep nih dipakai sama orang itu. Yang nggak taunya kan itu kan video ya Bu ya, bisa aja tuh orang kurus kelihatan lebar, kelihatan gemuk karena di kamera. Kata ibu ya, kata pokoknya wah sedang tuh gue tuh. Gede tuh misalkan. gede tuh kayaknya tuh dipakai sama dia. Ibu kagak lihat di bawahnya, ibu harus klik lagi ukuran ibu apa. Main beli aja itu yang dipakai sama itu, klik oke beli. Tuh, padahal ukuran ibu, badan ibu lingkar dadanya 120, ukurannya XXL misalkan begitu. Jangan main klik aja beli aja begitu dateng sedang cucunya. Kan gitu. Ya, beli ayam gede nih, ayam Bangkok gitu ya. Di fotonya kan gede tuh ayam.
pas datang cucunya ayam datang. Itu penjualan online begitu Bu, karena barangnya nggak ada. Ya, nah kalau ibu ini kadang-kadang kan kita yang salah, kurirnya yang diomelin, ya tukang paket yang dimarah-marahin, padahal dia mah kagak tahu apa-apa. Kan lagi baru-baru penjualan online sering tuh begitu, tukang paket diomelin nama ibu-ibu, dimaki-maki. Lah dia mah nggak tahu apa-apa Bu, dia mah ngambil barang di gudang, dianterin ke ibu, dia nggak tahu tuh barang isinya apaan. Begitu ibu buka, ibu lihat kagak sesuai dengan yang ibu beli. Akhirnya ibu marah-marahin tuh tukang paket, salah. Kalau mau marah-marah sama tokonya yang ibu beli, komplain. Bisa gak dikembaliin duit ibu? Gitu. Paham Bu? Ya, jadi jangan suka marah-marah sama tukang paket. Sianan nih kagak tahu apa-apa. Tukang paket. Kalau saya nih marah sama tukang paket kalau datang nganterin paket maghrib. Atau pas hari Jumat, orang sembahyang Jumat dia datang nganterin paket, kagak bakal saya bayar. Sekalipun COD, saya bilang gini, bang udah waktunya johor, waktunya Jumatan, iya Mi nganterin tanggung, bayang dulu sono, bawa lagi barang Umi, ntar kalau udah kelar bayang baru kemari lagi. Kapok tukang paket datang ke rumah saya kalau pas hari Jumat. Maghrib begitu juga, jadi mulai sekarang tukang paket tahu waktu. Kalau datang ke rumah Umi jangan pas ajan maghrib lo diomelin, kagak bakal dibayar. Pulang lagi dia. Jadi udah pada tahu, pada ngerti Bu. Kadang-kadang dia mau nganterin barang, dia telepon dulu, WA dulu, Mi ada di rumah gak? Udah pada kenal tukang paket, berarti dia nih yang tukang COD nih Bu ya. Anak-anak suami ya suka beli buku online gitu Bu ya. Jadi kemudian apa lagi Bu? Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, bukan kepunyaan yang diwakili atau punyaan orang lain. Ya, jadi kalau jual beli sebaiknya barang yang kita jual itu emang barang kita, jangan jual barang orang. Bu mau beli tanah gak? Di mana? No, di sono no. Tanah orang menjual baik. Orang yang punya kagak mau jual. Ibu kerajinan banget jualin tanah orang. Orang datang beli ditanya sama yang punya, emang siapa yang jual tanah? Emang bapak nggak jual? Enggak lah. Kirain jual tanah. Oh, bapak Onom bilangin katanya bapak mau jual tanah. Nah itu dia maksudnya. Jangan suka jual barang yang bukan milik kita atau bukan yang diwakili kepada kita. Kalau dia wakilin, Bu tolong dong Bu pasarin rumah saya mau jual rumah. Kirim deh fotonya, luas bangunannya, keterangannya, harganya, posisinya di mana. Nah, baru itu kita share, boleh, begitu, ya. Ntar kalau udah laku bagi yang bantuin ngejualin, jangan udah laku lupa dah, ya. Yang jual kagak diingetin. Tuh Bu, ya. Kata Nabi, la bai'a illa fima yumlaku. Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki. Kemudian barang tersebut diketahui oleh si penjual atau si pembeli, ya, tahu jatnya, bentuknya, ukurannya, ya, kadarnya, sifatnya jelas. Antara keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh. Jadi kalau kita mau beli barang, kita harus lihat barangnya. Ibu mau beli motor, lihat motornya, datengin. Ya, datengin dulu, jangan ibu main beli-beli aja. Ini kan sekarang gitu Bu, jual beli transaksi, suruh transfer dulu uangnya. Ntar barangnya dianterin, jangan. Sekarang penipuan tuh kayak gitu, hati-hati banyak ya. Jadi lebih mending kita apa tadi COD gitu ya, datang barang kita bayar, kita lihat dulu nih sesuai gak nih barangnya sama yang kita inginkan. Mau beli motor misalkan, lihat motornya, jajalin, pakai dulu mesinnya masih bagus gak, bodinya kelihatan sama kita, nah itu baru sah. Kalau kita belinya di luar itu kayak membeli kucing di dalam karung. Ada lapas ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual, seperti saya jual barang ini sekian. Qabul itu ucapan si pembeli, contohnya saya terima atau saya beli dengan harga sekian. Ya, keterangan ini yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasul SAW, innamal bai'u antarodin. Sungguhnya nama jual beli itu harus suka sama suka, ridho antara yang jual dengan yang beli, ya Bu. Tadi tuh. Jadi ada ijab, ada qabul. Meskipun ijab qabul tuh enggak secara apa namanya ya, enggak baku gitu ya, enggak kita, Bu saya beli barang ini, enggak usah begitu ya. Bu berapa ini baju? Misalkan 150. Oh ya udah, enggak kurang Bu, 100 gitu. Ya enggak deh, 130 deh biarin. Nah udah, kalau ibu senang dengan baju itu srek dan harganya emang pantas segitu, beli. Nggak usah pakai bilang mahal banget sih Bu, nggak usah. Ya, belum tentu nggak sakit hati itu orang dibilang mahal banget. Kalau ibu yang kagak ngerti model, kata yang jual, dia kagak ngerti model. Ya ini kan lagi ngetren baju ini, wajar dah kalau mahal juga lagi ngetren. Makanya kalau beli baju, beli pakaian jangan yang lagi ngetren. Ya,
Lagi ngetren tuh baju bisa turun naik dibeli. Kan kagak kepake tuh barang ya. Jangan beli barang yang kita kagak pakai. Jangan ikutan model mulu, model diikutin kagak selesai-selesai. Ya, lagi model baju turun naik dibeli. Dulu ada baju turun naik tuh Bu. Baju bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Ibu pernah lihat gak? Dibeli tuh baju. Orang beli model bagaimana aja diikutin, nggak usah. Ya, ikut sesuai dengan kemampuan kita aja. Kita pakai baju nggak ganti-ganti juga orang nggak tahu. Ya, kurungan kita, kurungannya aja ganti. Baju nggak diganti-ganti orang nggak tahu. Orang kagak liatin baju kita, orang liatin muka kita. Ya Bu ya, jangan berpikiran harus ganti baju tiap ngaji, jangan. Ya, Ibu pakai baju itu juga orang kagak ada yang tahu. Ya, asal jilbabnya aja ganti, orang baru ngeh dah tuh, oh kemarin jilbabnya merah, sekarang hitam. Kalau tiap ngaji pakai hitam orang kenalin, oh dia pakai baju hitam mulu tuh gitu. Bu, ya, apalagi Bu, menjual satu barang yang baru dibeli sebelum diterima, ya menurut ulama, lapas tadi ya ijab qabul dah ya. Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya. Di negeri kita ini, orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Tuh, hati-hati Bu. Percampuran ini ditetapkan dengan harga yang tertentu. Nggak boleh ya, mencampur sesuatu. Makanya kita kalau ke pasar tuh Bu, baca doa. Ya, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca doa masuk pasar ya. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi kita baca supaya apa? Jangan sampai kita masuk ke pasar kita dapetin barang-barang yang haram. Kita mau beli daging sapi, taunya dagingnya dicampur dengan daging babi. Tuh, kita nggak tahu Bu, ya. Nauzubillah min dzalik. Kita beli baju cakep pas sama kita, begitu sampai rumah kecil banget kagak muat. Tuh, padahal ada di depan kita. Penipuan di pasar terjadi juga. Kenapa? Karena nggak adanya iman, nggak adanya ketakwaan, nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua itu diajarin oleh Rasul supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar daripada hal-hal yang tidak baik. Ibu jamaah sekalian, sampai sini dulu pelajaran fikih. Saya lanjutkan. Saya tadi fotokopi cuman nggak banyak ya, nanti Kaidah bagiin sedapatnya. Yang udah dapat boleh fotokopi lagi bagiin temennya ya. Bacaan ya, bacaan di dalam berwudu. Ini udah lama saya pengen bikinin karena ibu-ibu juga ada yang wudu nggak tahu bacaannya ya, taunya nawaitu rob'al doang, nawaitul wudu'a doang ya. Cuci tangan, telapak tangan dia kagak baca doanya, padahal ada doanya. Kumur-kumur ada doanya, masukin air ke hidung ada doanya ya Bu. Sudahan basuh muka, basuh rambut ada doanya nih sebagian kepala, basuh kuping ada doanya, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri ada doanya semua ya Bu. Bu, nih doa ketika membasuh atau mencuci telapak tangan, ada yang bisa nggak? Ayo baca bismillah. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Tuh kocok tangan, cuci tangan, bacanya itu Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Ya Allah, ya jadikanlah tanganku ini tangan yang membawa keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jangan jadikan tanganku ini tangan yang membawa celaka. Tuh, tangan yang membawa mudarat. Jadi di tangan ngapain aja baik. Tuh, ngapain aja dia kerjain bagus ya. Karena minta, doanya ada. Ya Allah, jadikan tanganku ini tangan yang bawa berkah. Jadi kalau dia yang dagang dia untung. Kalau dia nanam numbuh. Ya, anak kecil dipegang sama dia nurut. Ya. Karena sayang, karena tangannya berkah. Adem kalau kata orang. Ya, walaupun bukan adem secara zahirnya ya. Tangannya anget tapi adem dirasanya sama anak-anak. Anak-anak nurut sama dia. Pokoknya kalau dia yang ngerjain tuh kerjaan beres. Gak usah rebutan, nanti dapat semuanya. Ya, kalau yang gak kebagian berarti ntar dipotokopiin lagi gitu aja ya, sedapatnya aja. Bocah disuruh fotokopi ya, ternyata yang nyuruh lupa ngasih duit, dia udah kabur aja.
Tahu-tahu pulang fotokopi cuma 50 biji. Nah ibu-ibu kan banyak, nggak apa-apa ntar yang nggak kebagian difotokopiin lagi ya. Bu, nanti ini ibu boleh tempel di tempat wudhu tapi jangan yang dekat WC ya. Tempel biar ibu lihat, anak ibu lihat. Tempel di laminating dulu biar nggak basah. Di laminating, dikasih double tip, tempel di tembok tempat wudhu ya. Jadi ibu sambil wudhu sambil baca. Doa ketika berkumur, apa doanya? Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasroti zikrilaka. Kalau ada yang lain boleh ya. Kalau saya ajarinya itu, ya Allah tolonglah aku untuk selalu bisa membaca kitabmu dan banyak berzikir kepadamu ya. Terus doa ketika istinsyak, apa istinsyak? Masukin air ke hidung ya, masukin air ke hidung, istinsyak namanya. Apa doanya Bu? Iya, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Masukin airnya ya Bu ya. Hirup, buang lagi. Tuh, itu menghindari penyakit sinusitis. Kalau kita kerjain istinsyak, insya Allah bersih. Rongga hidung kita, tenggorokan kita bersih. Allahumma ya Allah, arihni raihatal jannah. Berikan aku penciuman ya, baunya surga. Wa anta anni radin, dan kau ridho kepadaku. Ya. Kemudian doa basuh muka, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah putihkan wajahku pada hari sebagian wajah menjadi putih dan sebagian menjadi hitam. Minta Allah putihkan wajah kita. Biarpun di dunia enggak pakai skincare, ya mudah-mudahan di akhirat putih semuanya. Amin. Doa basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Ya Allah berikan aku kitab dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Amin. Doa basuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i zohri. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada menerima kitab dengan tangan kiriku atau dari belakangku. Itu ada doanya Bu, supaya nanti doa-doa itu menjadi asar, menjadi bekas di akhirat. Nanti Allah kasih mudah buat kita yang suka berwudu ya kan. Wudunya bukan cuma buat sholat ya Bu ya, mau berangkat ngaji wudu, sering baca doa ini. Doa-doa dalam membasuh anggota tubuh kita semuanya ya, kita bacain doa. Terus doa menyapu sebagian kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basyarati 'alan nar ya, atau wa basyari 'alan nar. Ya Allah haramkan rambutku, palaku, tubuhku ya dari api neraka. Bedanya Bu, kalau tangan, kaki goslu membasuh. Kalau kepala, sebagian kepala mashu ya, menyapu. Jadi airnya enggak harus dikuplekin kemari, cukup diambil ya, sisa airnya aja yang nempelin ke kepala enggak apa-apa. Itu bedanya mashu dengan goslu. Kalau goslu kan membasuh, dibasuh airnya nyampein ke tangan kita sampai sikut ya. Tuh. Tapi kalau menyapu, namanya menyapu, ambil air boleh, airnya enggak sebanyak itu ya. Yang penting ada tangan kita masih basah. Yang penting satu usapan satu air. Sama tangan juga begitu ya. Satu kali basuh air yang satu. Jangan ibu nadangin ini, tangan yang ini juga ikut. Atau ibu lagi basuh muka ya, basuh muka, air yang bekas basuh nih dari janggut ibu jatuhnya ke sini. Jangan, itu airnya jadi ya, jadi nggak sah wudhu kita, gara-gara kita wudhunya gini. Terus nadangin lagi air keran di sini, air tumpahan muka kita juga di sini, jatuh ke sini lagi. Jangan ya, usahakan jauhin supaya jangan jatuh lagi ke sini, ke tempat kita wudhu gitu ya. Mustakmal jadi airnya ibu ya. Tuh. Kemudian basuh apalagi? Telinga, Allahumma ij'alni minalladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah jadikanlah ya kami ini orang-orang yang suka mendengarkan kebaikan dan mengikuti kebaikan. Terus basuh kaki kanan Bu. Dari mana Bu? Basuh kaki sampai ya, basuh kaki sampai mata kaki, bukan sampai sikut ya. Basuh kaki sampai mata kaki. Lihat nih, basuhnya gini Bu. Nih, dari depan, belakang. Ya, bukan begini.
basuh ya. Dari depan ke belakang. Jadi berakhirnya di mata kaki ya. Berakhirnya di situ. Ya, ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Basuh kaki sampai mata kaki. Jadi bukan terbalik. Dari mata kaki sampai depan, bukan ya. Tangan juga begitu. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini sampai sikut. Ya, sampai sikut. Ini air. Ini tangan ibu, basuhnya gitu. Sampai sikut. Makanya kalau masjid-masjid yang DKM-nya ngerti tuh Bu, dibikin tempat duduk tuh buat yang tua-tua. Jadi dia wudunya tenang. Ya kalau nenek-nenek kan repot pegangan, ya Bu ya. Kalau masih muda kuat dirinya. Basuh tangan jadi sempurna dia wudu. Terus kalau wudu airnya kecil aja. Nggak usah air gede-gede bukanya, kecil. Jadi kita tertib wudunya. Pakai air itu tertib. Kalau airnya gede kan nggak basah doang. Tertib juga kagak. Ya, basuh kaki kanan, doanya gimana? Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Atau Allahumma ij'alni sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa amalan maqbula. Ya. Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetapkan kakiku di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kaki kiri. Kaki kiri doanya Allahumma inni a'udzubika antazilla qadamaya ala sirati yauma tanzilu fihi aqdamil munafiqin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kaki-kaki yang melangkah ya di dalam pada hari kiamat di atas sirat bersama dengan orang-orang munafik. Aku berlindung kepadamu dari melangkahkan kaki bersama orang munafik. Jangan ya Bu ya. Dari dunia begitu. Jangan sering berteman jalan sama orang-orang munafik. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah selamatin kita dari dunia sampai akhirat. Mohon maaf kalau belum cukup fotokopinya Kak Ida, nanti dapat fotokopi lagi Kak Ida ya. Makasih, nanti mudah-mudahan ya semuanya kedapetan. Kalau udah dapat dilaminating. Ya, dilaminating tuh diplastikin. Terus tempel pakai double tip, tempel di tembok tempat wudu. Ya, ini hadiah saya buat ibu-ibu semua. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Ntar kalau saya mati, misalkan saya kagak ada di sorga, ya Bu ya, ibu ingetin, ya iya tuh Umi kesianan, ya kagak masuk sorga, dulu dia tuh yang ngajarin saya doa-doa wudu. Ya Bu ya, ingetin ya Bu ya, kalau saya nggak ada di sorga, panggil. Ya Bu ya, mudah-mudahan ya kita semuanya kumpul dalam surga, amin ya rabbal alamin. Yuk sebelum ditutup doa, kita baca Fatihah. Ada yang sakit tidak? Buat yang lagi pada sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan dengan Fatihah Allah beri kesehatan. Allah berikan kesembuhan ya, kita semuanya yang belajar mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang manfaat. Bil khusus buat guru kita Mama ya, mudah-mudahan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya dijaga dimanapun beliau berada, keluarganya, anak cucunya dijadikan orang-orang yang berkah yang bisa melanjutkan perjuangannya, dan kita murid-muridnya dijadikan murid-murid yang istiqomah yang terus mencintai guru kita ya Bu ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Awatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dulu belum lagi ngomong lagi ngobrol lagi ngomong dulu.